Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah selalu berikan kepada kita sampai detik ini. Khususnya nikmat waktu dan kesempatan mengisi waktu itu dengan ibadah. Karena itu hal yang paling mewah di dalam hidup, hadirin. Seringkali kita salah dalam menilai. Seorang nama besar di dalam sejarah Islam, Ibnu Hubairah, beliau mengatakan wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu yang paling mahal, yang paling mewah, yang harus Anda perhatikan dan Anda jaga. Tapi di saat yang bersamaan saya melihat waktulah yang paling mudah disia-siakan. Mengapa seseorang itu drop dan terpukul ketika divonis sebuah penyakit serius dengan stadium 4 atau terminal? Karena vonis itu membuat ia akan kehilangan waktunya selama-lamanya di dunia, kan itu. Tapi lucunya kita itu begitu punya waktu luang gak dimanfaatin, hadirin. Gak dimanfaatkan. Maka ini yang harus kita renungkan. Wal waktu anfasu ma'unita bihifdhihi. Waktu itu yang paling mewah untuk dijaga. Dan di saat yang bersamaan saya melihat waktu itu yang paling mudah ditelantarkan dan disia-siakan, dibuang-buang gitu loh. Padahal itu yang paling mewah. Betul nggak, hadirin? Ada orang ngelihat sendal jepitnya dicuri orang. Dia kejar sampai 15 menit. Akhirnya sendal jepitnya selamat, waktunya hilang. Kalau antum lebih milih mana? Kehilangan sendal jepit atau kehilangan waktu? Atau sudah terbiasa kehilangan dua-duanya? Saya mah apa aja lah, itu udah biasa lah.
Coba kita renungkanlah hadirin. Waktu itu sangat mahal. Maka ketika Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa mengisi waktu kita dengan ibadah, dengan takarrub, dengan sujud, dengan ilmu, maka itu adalah anugerah dan nikmat yang harus kita syukuri. Dan semoga Allah kasih taufik agar kita pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana jaga iman kita, jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Udah habis jam kita. Oh, belum. Alhamdulillah. Hadirin, kita sedang membahas tentang larangan atau menutup aib saudara kita dan larangan menyebarkannya kecuali kondisi darurat atau kecuali kondisi yang dibenarkan oleh syariat. Dan kita sudah bahas satu ayat, dua hadis. Surat An-Nur ayat berapa? 19. Bahwa jangankan menyebarkan aib, seneng kalau aib seseorang itu tersebar aja. Adzabun alim fid dunya wal akhirah. Azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Kata para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah, kalau seneng aja dapat azab, apalagi yang nyebarin atau membantu penyebaran atau memperluas. Bukan dia yang pertama kali, tapi dia yang memperluas. Lalu kita pun juga membahas sebuah hadis Nabi SAW, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba itu menutup aib saudaranya atau menutup aib hamba yang lain di dunia, kecuali Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Dan pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah atau dalilul khitab dalam ilmu usul, barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, Allah akan buka aibnya. Dan seringkali bukan hanya nanti di akhirat, tapi sudah dimulai di dunia. Lalu kemarin kita juga membahas hadis dari Abi Hurairah lagi radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni, selamat, kecuali yang berdosa secara terang-terangan. Kecuali masalah kesyirikan, kekufuran, harus tobat, atau ngambil hak orang. Karena akan diselesaikan sampai di dunia. Dan mayoritas yang ngambil hak orang itu kan nggak terang-terangan. Gitu. Aman, ya nggak aman lah hadirin. Harus selesai. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa inna minal mujaharah.
Dan di antara terang-terangan dalam berdosa adalah seseorang yang bermaksiat di malam hari dan Allah tutup sampai paginya, sampai keesokan harinya, Allah tutup aibnya, Allah tutup maksiat yang dilakukan, Allah tutup dosa-dosanya. Dia cerita, ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Kalau bahasa kita, bro, tadi malam, lo gak ikut, gua ketemu. Kita tukeran nomor telepon, lalu kita check in, gitu. Ketemu Ustadz, ya bukanlah bro, masa Ustadz saya ajak check in, misalnya. Ustadz kan sibuk ngajar. Rapat DKM masjid, ya bukanlah bro, gitu. Padahal udah berusaha dipaling-palingin nih sama temennya, tetap aja dia cerita. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, padahal malamnya itu Allah udah tutup. Wa yusbihu yakshifu satrallahi alaih, satrallahi anhu. Tapi besoknya, paginya dia buka tuh tabir. Itu hadirin. Nah, hadirin Allah muliakan. Dua hadis ini kan jelas-jelas memerintahkan kita untuk menutup aib orang dan menutup aib kita sendiri. Terkesan simpel, tapi ternyata jamaah, mulut atau lisan ini suka nggak bisa diajak kompromi, pengen aja cerita. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan sedikit, terus gimana tips agar kita bisa menutup aib kita dan aib orang lain. Hadirin Allah muliakan. Di antara kiat yang paling mujarab dan harus kita prioritaskan adalah dengan memperkuat iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperkuat iman dan tauhid kita kepada Allah. Di antara yang harus kita renungkan adalah sebuah hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya. Dari Ya'la bin Umayyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya nggak sebutkan full ya, tapi intinya aja, innallaha hayyun sitir atau satir. Terjadi perbedaan pendapat di tengah para ulama, apakah satir atau sitir. Sebagian ulama mengatakan bisa dua-duanya, bisa sitir, bisa satir. Sebagian ulama mengatakan enggak, sitir. Sebagian ulama mengatakan bukan sitir, satir.
Lihat betapa detailnya para ulama kita, sampai harokat aja itu dibahas. Harokat itu aja dibahas. Kalau satir itu seperti nama Allah As-Sami', kan fa'il gitu loh. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya kasroh, lalu ada ya, lalu huruf ketiga gitu. Jadi As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, nah itu. As-Satir gitu. Atau bisa As-Sittir gitu. Dengan dua riwayat gitu. Dengan dua riwayat. Artinya apa? Sesungguhnya Allah yang maha hidup. Dan sitir atau satir. Apa arti sitir atau satir? Dijelaskan Al-Imam Al-Baihaqi. Annahu satirun yasturu ala ibadihi kathira. Allah itu penutup sitir. Yang menutupi hamba-hambanya di berbagai kesempatan yang banyak atau di banyak sisi, di banyak waktu, dan tidak mempermalukan mereka di hadapan halayak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai atau menyukai hamba-hamba yang menutup aib-aib mereka. Dan menginginkan dari hambanya untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat mereka jatuh atau aib itu terbuka atau terbongkar. Makanya kita lanjutkan hadisnya, innallahi hayyun satir atau sitir yuhibbul haya'a wasatra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemalu, hidup dan pemalu, satir yang maha penutup, dan menyukai rasa malu, mencintai rasa malu dan pola menutup kekurangan dan aib gitu loh. Gitu. Hayyun satir atau hayyun sitir, pemalu dan satir. Jadi hadirin Allah muliakan, Rabb kita itu as-satir, as-sitir. Mencintai kita jika kita menutup aib kita, dan mencintai kita jika kita menutup aib orang. Ini hal yang harus kita yakini dulu nih hadir. Dan ketika kita harus berbicara tentang kekurangan orang, benar-benar hati-hati dan dipenuhi rasa warok. Karena jangan sampai pembicaraan kita membuat Allah tidak sayang lagi kepada kita. Allah menyukai as-satar. Jadi ini hukum asal Allah tuh mencintai
konsep menutup aib, tindakan menutup aib, sikap menutup aib, lisan yang suka menutup aib, itu dicintai oleh Allah. Dan kita harus sadar, kalau Allah sudah cinta dengan kita, apa kata Allah dalam hadits qudsi? Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, atau yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan menjaga telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan jaga matanya yang digunakan untuk melihat. Dan aku akan jaga tangannya yang digunakan untuk beraktivitas. Dan aku akan jaga kakinya yang digunakan untuk melangkah. Wa idza sa'alani la'utiyannah. Dan kalau hambaku yang aku cintai itu meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sta'adzani la'u'idzannah. Dan kalau hambaku yang aku cintai itu meminta perlindungan meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Aku akan lindungi dia. Jadi Allah akan jaga telinga kita. Saya kenal ada seseorang itu, hadirin. Dia itu dijelek-jelekin banyak pihak. Tapi, subhanallah ya, dia nggak pernah dengar apa yang diomongin oleh pihak-pihak tersebut. Jadi tenang aja hidupnya. Nggak pernah dengar. Ada orang gitu tuh. Dan itu dijaga sama Allah. Betapa banyak berita atau sebuah berita membuat konsentrasi kita pecah di hari itu. Dan kalau kita nggak dengar berita itu, biasa-biasa aja hari kita. Fokus saja. Tapi gara-gara kita dengar, berantakan semua. Pernah nggak sih ngalamin gitu? Dan sebenarnya juga berita itu nggak menjatuhkan derajat kita di sisi Allah juga, enggak. Nah, coba evaluasi, jangan-jangan karena Allah nggak jaga itu pendengaran kita. Gitu. Ada salah satu ulama besar, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Itu diceritakan salah satu pihak datang kepada beliau. Terus mengatakan, ya Syekh, si fulan dan fulan itu membicarakan antum di belakang antum. Kalau ada orang datang ke kita menyampaikan begini, respon kita apa? Oh, sini. Dia ngomong apa sama lo? Gitu gak sih? Hadirin, gimana respon kita? Gak pernah ngalamin kayak begini? Gak pernah. Gak bergaul antum ya? Masa gak pernah? Gila bro, dia bicarain lo di belakang lo. Gimana respon kita? Ayo, jujur aja, jujur. Kata beliau, apakah syaitan tidak punya kurir selain Anda? Bayangkan. Apakah syaitan gak punya kurir selain Anda? Buat apa Anda sampaikan itu?
Sudah, saya banyak urusan. Assalamualaikum, pergi. Lihat bagaimana Allah jaga pendengaran beliau itu, ulama. Dan seringkali berita-berita itu ya cuma selewat aja. Yang kalau kita nggak dengar, aman kita. Tapi coba kita evaluasi, kenapa kok bisa sampai ke telinga kita? Dan akhirnya merusak hari tersebut, merusak mood kita, bahkan merusak ibadah kita. Pas kita sholat zuhur, yang ada di pikiran kita adalah kalimat-kalimat itu. Akhirnya sholat zuhur nggak khusyuk. Kenapa itu semua terjadi? Coba evaluasi. Sudahkah kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau Allah mencintai hamba, Allah akan jaga pendengarannya. Itu salah satu contoh jaga pendengaran. Dan itu keseharian kita banget, hadirin. Banyak masalah, banyak emosi terbakar. Itu mendengar berita yang sebenarnya nggak substantif buat kita. Nggak urgent juga kita dengar. Kecuali kalau memang harus didudukkan. Itu kita bicara kotak lain. Lalu Allah akan jaga penglihatan dia. Allah akan jaga penglihatan. Lagi-lagi coba kita evaluasi kehidupan kita. Ada banyak kemaksiatan. Itu karena mata. Atau berawal dari mata. Kalau kita nggak ngelihat, itu alurnya mungkin beda, hadirin. Tapi kita lihat. Kan gitu. Kita lagi buka-buka sosial media, nggak sengaja ngeliat status mantan. Nah itu. Lo jangan senyum, ini mantan ketua OSIS maksud saya. Kok udah senyum-senyum aja nih hadirin. Mantan ketua OSIS. Emang ada apa, hadirin? Akhirnya pengalaman yang dulu-dulu bersemi kembali. Ketika jadi anggota OSIS. Gimana sih ini, hadirin? Kan itu banyak kejadian dalam tanda kutip quote and quote. Akhirnya DM. Padahal kalau dia nggak lihat itu, udah nggak ada clear. Itu kalau belum berumah tangga. Kalau udah berumah tangga, berantakan rumah tangganya. Kamu kok sekarang sibuk terus sih? Rapat OSIS, Masya Allah. Rapat OSIS, kan ketemu mantan ketua OSIS. Akhirnya berantakan semua. Gara-gara awalnya mata itu, adik. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah jaga mata kita semua. Dan kalau khilaf segera Allah kembalikan kita. Jadi jangan dianggap remeh loh. Ini menutup aib diri dan menutup aib orang ini dampaknya tuh besar.
Bukan hanya aib kita ditutup sama Allah, tapi ini bisa berdampak jauh lebih luas lagi. Allah jadi nggak cinta sama kita. Dan ketika Allah nggak cinta kepada kita, Allah nggak jaga pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita. Ada betapa banyak orang yang terzolimi atau terbunuh, terlecehkan, teraniaya itu karena konsep orang baik di tempat yang salah dalam tanda kutip kan gitu. Dia nggak ikut-ikutan, cuman dia ada di situ aja. Akhirnya justru dia yang ketusuk misalnya. Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti siapa ribut sama siapa, masalahnya apa. Cuma dia ada di sana. Nah itu yang bawa dia ke sana apa kalau bukan secara umum kakinya jemaah. Kaki itu penting dijaga sama Allah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tempat di mana kaki kita melangkah ke arah sana. Oleh karena itu hadirin, Allah itu mencintai rasa malu yang mencegah seseorang dari maksiat dan mencintai as-satar, sikap menutup aib, sikap menutup aib diri dan sikap menutup aib orang lain. Dan ini ternyata berkaitan dengan iman kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya hadirin Allah muliakan, kata para ulama, bagaimana sih cara kita mengimani bahwa Allah itu as-satir atau as-sitir? Allah itu satir atau sitir. Kata para ulama, yang pertama, innallaha sitirun yuhibbus satar was-saun fayasturu ala ibadihil katsira minadh dhunub wal uyuba. Allah, sesungguhnya Allah itu sitir atau satir. Apa tadi artinya? Maha penutup, menutupi hambanya, dan suka jika aib itu ditutup. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai sikap menutup aib, menutup maksiat, menutup kesalahan, kecuali ada alasan syar'i yang sangat kuat, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Mau bertanya, minta solusi, minta diagnosa, atau minta ini perlu. Tapi kalau nggak tutup. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala menutup banyak dari dosa-dosa dan aib-aib kita. Dosa-dosa dan aib-aib hamba-hambanya. Dan Allah tidak suka dengan hal-hal buruk dan sikap membuka aib. Lihat, Allah yakrah, Allah benci sikap lisan yang membuka aib dan menyebarkan aib. Jadi makanya sekali lagi, kalau hukum asalnya membuka aib itu dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya pilihan untuk membuka aib diri atau aib orang, pastikan kita punya dalil, kita punya argumentasi yang bisa kita angkat pada hari kiamat nanti. Bukan argumentasi ke teman, mau maaf gue harus cerita. Bukan, itu bukan isu. Apakah argumentasi kita
ini akan diterima Allah pada hari kiamat. Karena kita masuk ke kotak yang hukum asalnya dicintai atau dibenci oleh Allah? Dibenci. Kecuali kasus anomali. Nah, pastikan kita punya argumentasi yang Allah terima pada hari kiamat kelak. Yang Allah terima pada. Kalau argumentasi nggak kuat, maka kita jatuh ke dalam dosa dan dibenci sama Allah. Ini clear. Makanya yang bisa ngontrol lisan kita dengan efektif itu tuh iman. Makanya kata Nabi SAW apa jemaah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bicara baik atau diam. Dan coba renungkanlah hadirin sekalian. Di sini pun kita harus benar-benar bersyukur bahwa Rabb kita itu satir atau sitir. Bayangkan kalau Allah buka semua aib-aib kita. Kata ulama klasik, kalau aib dan dosa itu memiliki aroma, tidak ada satupun orang yang mau dekat dengan saya. Allah tuh maha baik dan menutup aib kita. Dosa nggak Allah buat aroma. Coba kalau aromanya busuk, gak ada yang mau dekat sama saya. Itu ulama-ulama klasik yang bilang, yang ibadahnya luar biasa, ilmunya tinggi. Lalu gimana dengan kita? Gitu. Seringkali hadirin, seringkali dua jamaah di sebuah kajian, yang satu ngaji dari dia SD, sekarang udah usia 25 tahun. Sebelahnya itu baru ngaji sekarang. Sebelumnya nggak jelas lah, maksiat sana, maksiat sini, segala macam. Itu kalau kita lihat sekilas, bisa jadi sama-sama aja kita nilainya. Nggak ada bedanya. Sama-sama anak muda, sama-sama pakai baju koko misalnya, sama-sama pakai peci hitam, sama-sama sarungan. Padahal masa lalu mereka ini antara langit dan sumur. Benas sama usul. Jomplang banget, bukan di permukaan tanah lagi. Tapi kenapa kok kesannya sama aja? Karena Allah menutup aib orang yang baru datang sekali di kajian. Sehingga kita baru tahu dia datang, baru-baru ngaji. Ketika nanya, udah lama ya mas? Enggak, baru. Oh, kalau nggak nanya nggak tahu kita. Lihat bagaimana Allah nutup aib kita. Jadi banyak bersyukurlah sama Allah. Kata para ulama, padahal Allah nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh sama kita, hadir. Kenapa Allah tutup aib kita? Itu karena kemahabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah remehkan ini. Dan ada banyak, atau ada sebagian orang, kalau dengar pembahasan seperti ini di saat santai mungkin biasa aja. Dan dia baru merasakan pentingnya pembahasan ini. Satir atau sitir jika dia sedang mengalami hari-hari
di mana aibnya dibuka sama Allah. Bukan 10, bukan 9, bukan 5, cuman 1. Itu berantakan. Berantakan. Baru dia bisa sadar, ya Allah, nikmat ternyata ditutup aibnya sama Allah. 1 aja Allah buka, berantakan semua. Ada seorang suami atau istri selingkuh udah 30 kali. Gak usah 30-nya dibuka, 1 dibuka, berantakan tuh rumah tangga bisa jadi. Ya gak adil. Gak usah 30-30-nya dibuka, 1 aja dibuka. Itu rumah tangga bisa cerai. Anak-anaknya jadi benci sama ayahnya tuh benci sama ibunya. 1 aja dibuka. Dan dibukanya mungkin sekilas aja, bukan semuanya dibuka begitu, enggak. Dibukanya cuma yang sedikit. Ketika foto misalnya dinner bareng, after dinnernya nggak dibuka sama Allah, nggak dibuka, cuman makan malamnya aja dibuka, itu berantakan semua hadirin. Gimana kalau semuanya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu. Semoga Allah jaga kita dan semoga Allah tutup aib-aib kita hadirin. Ini mahal hadirin. Makanya coba kita tanya diri kita. Kalau kita memikirkan nikmat Allah, atau ada orang tanya, apa sih nikmat Allah yang sangat luar biasa pada kehidupan Anda? Siapa di antara kita yang memasukkan poin ini ke nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kata dia, di antara nikmat Allah itu aib-aib saya ditutup. Itu nikmat. Selain nikmat hidayah, nikmat taufik, aib saya ditutup. Itu kalau 1 aib saya saja dibuka, lalu dibukanya ke ibu saya, mungkin belum serangan jantung detik itu. Pernah gak sih mikir gitu? Kalau aib kita dibuka depan ibu kita, bisa meninggal ibu kita. Tapi kan itu seringkali kita nggak anggap, biasa aja. Kenapa? Ya karena saking sempurnanya Allah menutup aib kita. Saking sempurnanya, sampai kita lupa dan kufur nikmat. Bukannya bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah. Ini apa? Dan semakin tidak tahu bersyukur, kita malah sibuk ngurusin aib orang lain. Yang itu bisa jadi membuka tabir tersebut. Hadirin yang Allah muliakan. Antum catat baik-baik hadis ini. Ini penting. Hadis Abu Hurairah dari hadis Muslim. La yasturullah ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Ini hadis harus dihafal. Nggak wajib tapi penting. Khususnya bagi pendosa seperti kita. Catat baik-baik hadis ini. Tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia kecuali Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Tidaklah Allah menutup aib seorang hamba, dosa seorang hamba di dunia kecuali Allah akan tutup aib tersebut pada hari kiamat.
Satu paket hadir. Jadi kalau ada di antara seseorang berbuat maksiat di dunia dan gak ada yang tahu dan dia tutup, yang sejatinya Allah yang tutup, maka Allah akan tutup aib tersebut di akhirat. Maka jangan dibuka hadirin. Jangan dibuka dengan menceritakan. Dan jangan dibuka dengan menceritakan aib orang. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Jangan dibuka. Allah udah tutup. Jangan kita buka dengan menceritakan dosa-dosa tersebut. Atau kita buka aib orang. Yang akan menyebabkan aib kita dibuka. Baik oleh orang tersebut atau oleh pihak lain. Allah yang buka. Adapun contoh pihak tersebut kan banyak hadirin. Maksudnya di masyarakat kita masalah rumah tangga terjadi perceraian, tutup aib masing-masing. Begitu suaminya atau istrinya buka atau suaminya buka, pasangannya terpancing dibuka lagi. Oh, ini main buka-bukaan. Nabi SAW, tidaklah Allah menutup aib seseorang di dunia, kecuali Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Arti pemahaman terbaliknya, dalilul khitab, kalau Allah buka aibnya di dunia, maka di hari kiamat aibnya akan dibuka kembali. Illa ayyasha Allah, illa man rahimah rabbuh, kecuali jika Allah kehendaki dan Allah ampuni. Jangan buka lah hadirin, Allah udah tutup itu. Dan begitu ngelihat orang punya aib, jaga. Kecuali ada argumentasi yang bisa kita angkat pada hari kiamat nanti. Ini tentang kita, bukan tentang orang lain. Tapi dia nyebelin, oke dia nyebelin. Tapi apakah dosa kita nggak banyak, aib kita nggak banyak? Dan kalau aib itu dibuka satu-satu di dunia dan di akhirat, berantakan hidup kita. Itu yang perlu kita camkan. Makanya kata para ulama, salah satu bentuk meyakini Allah itu satir dan sitir, bahwa orang yang beriman dengan itu, jika dia terjatuh ke dalam maksiat atau kelalaian atau kekhilafan atau ada aib, balagha fi satri ala nafsihi, seorang mukmin itu jika terjatuh ke dalam maksiat, ke dalam kemungkaran, ke dalam aib, maka balagho yubaligu, dia berusaha menutup aibnya sekuat tenaga. Balagho fisatr itu bukan hanya menutup, tapi dia akan tempuh seluruh cara yang halal. Gimana tuh aibnya ketutup? Cara yang halal. Gimana aibnya tertutup? Gimana maksiatnya nggak ada yang tahu? Lalu dia tobat-tobatan nasuha. Tobat-tobatan nasuha. Ditutup. Ditutup. Itu hal penting. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, tutup aib.
ditutup aib kita. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagaimana Allah perintahkan kita nutup aib kita dan nutup aib orang, dan ini berkaitan dengan diri kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak doa agar Allah tutup aib kita. Banyak doa. Makanya hadirin Allah muliakan. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah doa zikir pagi petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Terus wa dunyaya. Terus kalau berani satu lawan satu hadirin. Jangan keroyokan, gak baik. Siapa yang mau baca? Antum. Sampai habis. Ya apa-apa juga langsung aja langsung. Biar cepat waktu udah habis. Ya udah gak usah pakai itu. Gak ada gunanya juga. Jazakallahu khairan. Dan dalam dan sebagian ulama seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan ini dibaca penggalan Allahumma astur aurati wa amin rawati, itu bisa kita baca penggalan ini. Itu kita bisa baca di waktu-waktu yang lain. Karena ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa penggalan ini bisa dibaca di kapan saja. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Artinya apa? Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah auratku. Wa amin rawati, dan berikanlah keamanan dari hal yang aku khawatirkan. Nah itu. Berilah keamanan dari hal yang aku khawatirkan. Di samping kita baca lengkap Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma faqin baini yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamati an uqtala min tahti. Bahkan depannya 3 ikhwan 3 akhwat setoran gitu. Dengan arti loh, itu shock bahagia atau shock pesimis sih? Lo kan harus tahu artinya. Kata Al-Imam Al-Ajuri, salah satu ulama madhab Syafi'i, bahwa ibadah itu nggak diterima ma'al ghaflah kalau kita nggak ngerti dan nggak lalai, dan kita lalai. Harus tahu. 3 ikhwan 3 akhwat. Kalau enggak gimana hadirin? Ini kayaknya Ustaz tuh mulai ngancam-ngancam terus dari dulu. Loh ini ngancam buat kebaikan kita, buat kebaikan jamaah. Nggak ada yang setoran, nggak rugi juga buat saya. Tapi kita rugi nih. Oke, 3 ikhwan 3 akhwat. Kalau enggak kita nggak ngelanjutkan. Gitu. Kalau enggak kita nggak ngelanjut. Tapi
nggak ditutup aja. Saya tungguin aja. Saya tungguin sampai selesai, nggak ada yang setoran juga, ya udah kita tutup. Gitu. Ya. Baca doa hadirin, minta Allah tutup aib kita. Aib kita ini banyak banget. Dosa kita ini banyak. Kekhilafan kita tuh banyak. Tapi Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Maha penutup itu yang nutup aib-aib kita. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan ketika seseorang memuji kita itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kemaha sempurnaan Allah dalam menutupi aib kita. Itu yang perlu kita camkan. Dan tutup aib kita, tutup aib kita. Di samping kita bertobat kepada Allah. Dan tutup aib orang, hadirin. Tutup aib orang. Semoga Allah kasih taufik. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.